Duh, lapar banget nih. Udah sakit perut. Bang Ucok, kamu kenapa? Ya Alex, saya udah 3 hari nggak makan. Maklumlah, pekerjaan saya tukang pijet. Jadi masa pandemi ini pelanggan nggak ada, Alex. Kasihan juga ya. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus ketemu Abdul. Abdul! Hei, sini masuk. Ada apaan, Lex? Gini, tadi itu... Bang Ucok, kamu kenapa? Ya Alex, saya udah 3 hari nggak makan. Maklumlah, pekerjaan saya tukang pijet. Jadi masa pandemi ini pelanggan nggak ada, Alex. Nah, gitu Dul. Gini aja. Aku kan masih punya beberapa anak ayam. Oh iya, di rumah juga aku masih ada beberapa sembako dan juga alat pertanian sih. Nah, jadi nanti kita ke rumahnya aja ya. Kita bawa barang-barangnya. Boleh. Terima kasih ya, Dul. Santai, Les. Walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap harus saling membantu. Bang, wah, ada apa nih? Mau pijit, Bang? Ini Bang, ada beberapa anak ayam. Nanti kalau untuk ternak, siapa tahu berguna. Wah, makasih banyak ya kebaikannya. Ya. Nah, ini juga saya juga punya beberapa sembako dan juga ini bibit Ya. dan juga alat pertanian. Nah, ini mau diterima. Nah, lalu juga saya punya beberapa lahan di dekat rumah saya. Nanti bisa digunakan untuk hasil pertanian ya. Oke, makasih banyak ya kebaikannya. Semoga Tuhan balas semua ya kebaikannya ya. Sama-sama. Mungkin ini adalah panggilanku sebagai orang Kristiani untuk membebaskan mereka dari jerat kemiskinan. Tapi aku juga harus bekerja sama dengan orang sekitarku dan dengan mereka yang berbeda agama denganku. Saudara-saudara yang terkasih, kami, para frater Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta, hendak memberikan informasi apa itu teologi pembebasan menurut perspektif Aloysius Paris. Mungkin kita selalu bertanya-tanya, apa sih itu teologi pembebasan? Siapa sih Aloysius Paris? Mau tahu? Dan apa itu kontribusinya? Mau tahu? Mari kita saksikan bersama. Kalian tahu siapa itu Aloysius Paris? Aloysius Paris adalah seorang imam Yesuit, seorang teolog, dan juga direktur Pusat Penelitian Tulana untuk perjumpaan dialog Yesuit dengan Sri Lanka. Ia lahir pada tahun 1934 di Sri Lanka. Pusat Penelitian Tulana adalah tempat retret dan juga ruang dialog antara agama Buddha dan juga agama Kristen. Ia memiliki karya yang sangat terkenal, yaitu An Asian Theology of Revelation, yang mencoba melampaui batas teologi pembebasan Amerika Latin, yang melibatkan juga Asia, yang dilanda kemiskinan, dan ini dibentuk dengan religiusitas yang sangat mendalam. Halo teman-teman, saat ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai teologi pembebasan dari Aloysius Paris.
Teologi pembebasan dari Aloysius Pieris melihat konteks Asia yang terdapat kemiskinan dan keberagaman yang mendalam. Ia juga melihat bahwa kaum miskin di Asia memiliki religiusitas yang mendalam. Oleh karena itu, ia melihat bahwa di Asia memiliki dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kemiskinan dan religiusitas. Dari dua karakteristik ini, kekristenan di Asia memiliki tugas ganda yang disebut baptisan ganda. Baptisan ganda ini yaitu Kalvari kemiskinan Asia dan Sungai Yordan agama Asia. Baptisan dalam Kalvari kemiskinan Asia dilakukan dengan pilihan untuk hidup miskin dan hidup demi kepentingan kaum miskin. Sedangkan baptisan dalam Sungai Yordan agama Asia mengisyaratkan bahwa teologi di Asia harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan penganut dari agama lain. Agama-agama di Asia, khususnya agama Buddha, melihat penyebab dari kemiskinan yaitu hasrat keinginan untuk menguasai ataupun memiliki harta atau benda jasmani, dan hasrat untuk menguasai ataupun menindas orang lain. Contoh konkret dari teologi ini ada dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ia yang sejak kelahirannya di dunia berkenan untuk menjadi miskin dan hidup bagi orang miskin. Ia bahkan rela disalib untuk kita manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ada pertentangan antara Allah dan Mammon. Mammon melambangkan kekuasaan atau kuasa penindasan dan ketidakadilan. Pemikiran Aloysius Pieris tentang toleransi dan kemiskinan yang berpusat di Asia juga kita temukan di Indonesia. Yang pertama, adanya jaringan lintas iman yang berpusat di wilayah Jabodetabek yang kemudian memberikan dana sosial kepada mereka yang terdampak COVID-19. Kemudian ada juga Gereja Keuskupan Agung Semarang dalam salah satu karyanya melalui LPU BTN sebagai lembaga pendampingan kepada para buruh, petani, nelayan, dan kaum kecil agar mereka dapat hidup dengan layak. Kemudian contoh sederhana, misalnya ketika kita kolekte atau APP, itu merupakan bentuk kepedulian kita kepada mereka yang miskin dan berkekurangan. Oleh karena itu teman-teman, berbeda bukan menjadi halangan bagi kita untuk berderma, berbagi, dan berbela rasa. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Wah,